Kalau terkait klien kami Chen Xiong yang saat ini masih berada di rumah tahanan polisi Polres Probolinggo Belawan, tentu kami selaku kuasa hukum tetap melakukan upaya-upaya hukum supaya klien kami ini terbebas dari persangkaan yang dibuat oleh Satreskrim Polres Probolinggo Belawan. Namun pada hari ini justru saya mau memberikan suatu penjelasan terkait istri dari Chen Xiong yang juga pada saat ini sudah memberikan kuasa kepada kami, ya. Jadi Yediwati, istri Chen Xiong, sudah memberikan kuasa kepada kami karena kemarin dia menerima panggilan dari Polres Probolinggo Belawan sebagai saksi dalam kasus persangkaan yang dikenakan kepada Chen Xiong, yaitu pasal 374 dan atau 378. Yediwati ini akan dijadikan saksi yang diminta hadir pada tanggal 18 September 2023. Karena itu kami selaku kuasa hukum sudah menyurati, ya, pada hari ini kami menyurati Kapolda Sumatera Utara, Irwasda, dan Kabid Propam, serta tentunya Kapolres Probolinggo Belawan, yang intinya kami keberatan Yediwati ini dipanggil oleh Satreskrim Polres Probolinggo Belawan, ya. Tentu mungkin Bang Prasetyo bisa bertanya kepada kami kenapa kami keberatan, ya. Perlu kami jelaskan bahwa yang pertama kami beritahu pada tanggal 11 September 2023 kami sudah mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan terkait adanya suatu ketergangguan atau terganggunya anak-anak dari Chen Xiong yang disebabkan oleh ditangkapnya Chen Xiong di hadapan anaknya di dalam mobil ketika Chen Xiong akan mengantarkan anaknya ke sekolah pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 6.30, ya, di halaman rumahnya. Jadi pada waktu itu mobil sudah terparkir di halaman rumah, anak-anak sudah naik ke mobil beserta istrinya mau mengantarkan ke sekolah. Terus tiba-tiba datang petugas dari Polres Probolinggo Belawan menunjukkan surat penangkapan untuk menangkap Chen Xiong, ya. Dan dengan upaya yang dilakukan ketika mengantarkan ke sekolah itu ada naik petugas polisi di dalam mobil itu, dan ini kami melihat anaknya sangat terganggu. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kami telah membawa klien kami ini ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, yang akhirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak tadi merujuk, ya, kepada klien kami membawa anak-anaknya untuk dilakukan konseling ke Monauli konseling di Jalan di Panjaitan, ya. Memang menurut psikolog hasilnya akan keluar paling lama 7 hari kerja, ya, karena pada waktu itu dilakukan tanggal 14 September, ya, kami datang ke Pemberdayaan Perempuan dan Anak tanggal 11,
Terus kami membawa klien kami beserta anak-anaknya pada tanggal 14 September. Lah karena disampaikan bahwa 7 hari kerja, ini diperhitungkan hasilnya paling lambat hari Jumat yang akan datang. Namun ketika saya langsung yang mendampingi pada waktu itu menanya kepada psikolog yang berada di Monauli Consulting tadi, memang terjadi gangguan penurunan minat belajar dari anak-anak ini. Ya, hanya menurut psikolog pada waktu itu diuntungkan karena anak-anak ini mendapatkan pendampingan yang benar, penguatan yang baik dari kami selaku kuasa hukum, dan memang anak-anak ini IQ-nya di atas rata-rata, sehingga mereka bisa lebih kuat dari anak-anak umumnya kalau terjadi peristiwa yang sama, ya. Dan yang dilakukan kalau terjadi delay trauma, istilahnya begitu, trauma yang tertunda, ya. Untuk itulah maka menunggu hasilnya 1 minggu lagi yang sebagaimana keilmuan para psikolog, kami juga sudah menghubungi psikolog di luar daripada yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan konseling pada tanggal 18. Jadi sebelum klien kami Jenny menerima surat panggilan dari Polres Pelabuhan Belawan untuk hadir tanggal 18, kami sudah duluan berkomunikasi dengan psikolog dan telah terjadwal, ya, bahwa pada tanggal 18 itu ketiga anak dari klien kami ini akan diberikan konseling di sana, karena kami tidak mau akibat penangkapan orang tuanya di depan anak-anak ini akan mengganggu stabilitas mental dari anak-anak ini. Ya, jadi karena kita sudah menjadwal duluan pada tanggal 18 akan ada konseling di psikolog yang ada di Kota Medan. Nanti abang bisa tahu, saat ini saya belum beritahu dulu siapa psikolognya, tapi saya sudah bicara. Jadi itu salah satu alasan kami tidak akan hadir pada tanggal 18 dengan panggilan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Selain daripada itu, ya, perlu kami sampaikan juga, ya, menurut kami kejanggalan pemanggilan klien kami sebagai saksi pada tanggal 18 itu tentu ini menunjukkan bahwa proses penyidikan sampai penetapan tersangka dan penahanan klien kami ini ada yang kurang tepat dan tidak tepat. Kenapa? Lah, klien kami kan sudah tersangka nih, sudah ditahan ini di RTP Polres Pelabuhan Belawan. Kok sekarang baru dipanggili orang-orang yang nggak berkaitan hukum langsung terhadap persangkaan yang diberikan kepada klien kami, utamanya khusus kepada Jeniwati selaku istri tersangka klien kami, itu tidak punya hubungan hukum, tidak ada kaitan hukum terhadap PT KASP yang diwakili seorang driver, ya, yang namanya si, ya, Hendrian. Jadi tidak ada kaitan hukum langsung. Saya ulangi, tidak ada kaitan hukum langsung klien kami Yeniwati, istri tersangka Jen Siong, terhadap PT KSP yang diwakili oleh Hendrian, yang di beberapa kali pernyataan saya, informasi dari klien kami, Hendrian ini hanya sebagai driver di PT KSP, ya. Jadi itulah beberapa alasan kami yang perlu dipahami dan dimaklumi oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk pada hari Senin, ya, klien kami tidak hadir. Maka tadi
surat yang kami tujukan itu, saya ulangi, kepada Kapolda, kepada Irwasda, kepada Kadif Propam, dan kepada Kapolres Pelabuhan Belawan. Ya, inilah supaya juga perlu dipahami, lakukanlah tugas secara profesional sebagaimana gaung yang disampaikan oleh Kapolri yang presisi. Demikian Pak Presiden.